Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Bapak-bapak hadirin jamaah dan juga ibu-ibu jamaah Nurul Hidayah yang sama-sama mudah-mudahan ditambahkan ilmu yang bermanfaat, sehat walafiat untuk taat, tetap iman Islam, rahmatinya husnul khatimah. Yang saya hormati Ketua DKM dan seluruh pengurusan, Mukarram Ustaz Dayat, Bapak RT dan semuanya. Salawat salam mudah-mudahan selalu terlimpahkan pada baginda kita yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kembali saya melanjutkan tentang diskusi Mau'izatus Sabiah. Yaqulullahu Ta'ala, ya ibna Adam, wahai anak cucu Adam, ya abi dan dinar, yang tempat dinar ya abi dan dinar wa darahim. Sampai-sampai Allah menyebutnya wahai hambanya dinar, dirham, hambanya duit. Kita ngaku gak kalau hambanya dinar, kalau hambanya dirham? Gak ngaku ya? Coba nih, kalau malam ini kan haji ya, terus ada yang nawarin bisnis 1 jam 1 juta, kira-kira pilihan ngaji apa bisnis 1 juta? Pilihan bisnis. Iya, yang milih bisnis 1 juta kebanyakan. Sampai Allah aja yang mintain kita nyebutnya wahai hamba duit. Untuk kita tuh begitu tuh. Ini aja ngaji karena mau pulang malu gitu di jamaah. Enggak ya? Iya, yang belakang mau udah rutin. Ada yang mau pulang ya udah ketemu saya. Dan akhirnya nggak enak gitu ya. Akhirnya ya ada ngaji. Tapi kalau disuruh milih, saat ini juga ada orang yang transaksi 1 jam 1 juta. Rata-rata mendingan 1 juta ya. Kalau ada ustadz kerek manggil mana orang juga Cina Civic Kristen namanya, tidak cuma Civic Kristen, cuma duitnya banyak. Manggil juga, itu kira-kira datang ke siapa? Ke Kiai kerek apa ke Cina yang banyak duitnya? Ke Cina yang banyak duitnya. Cina yang banyak duitnya. Kebanyakan begitu. Kadang-kadang kondangan ada jadi alasan. Ada kondangan buat alasan. Ada tamu-tamunya beda, kunci dulu ya. Di rumah ada tuh alasan dan lain sebagainya. Bahkan ada sedikit janjiannya. Nanti kalau main ke rumah malam Seninnya habis maghrib sengaja biar ada izin ngaji. Sampai segitunya bicara alasan. Sampai Allah aja yang menciptain sampai begitu, wahai anak cucu Adam, wahai hamba-hambanya duit. Ini khalaqtuhuma lakum litakulu bihima rizqi. Sesungguhnya aku ciptakan buat kalian dinar dan dirham itu agar kalian makan. Dengan dinar dan dirham itu rizki saya. Bahasa kasarnya, nih saya ciptain duit agar kalian nanti makan rizki saya dibeli dengan duit. Itu hakikinya yang mengenai Allah. Wa talbasu bihi masyati, dan agar kalian pakai baju beli dengan duit. Wa tasabbihuni wa taqaddisuni, cuma disuruh apa? Suruh bertasbih. Kira-kira kita kalau pagi suka tasbih kan? Tadi sebelum maghrib tasbih kan? Ya paling tidak lah kan suruh besar suruh tasbih bukrata wa asyira, baik di pagi dan di sore. Sama nih kalau sholat Jumat biasanya datangnya lambat, itu sunnahnya gantiin sholat sunnah. Itu baca tasbih 4 kali. Itu sama seperti sholat 2 rakaat.
Jadi kalau sholat Jumat nih, khotib udah berdiri, daripada kalau sholat sunnah bikin ganggu. Kalau sholat sunnah kalau nggak ganggu nggak apa-apa di belakang. Itu baca tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 4 kali. Itu bisa menggantikan seperti sholat 2 rakaat. Itu dalam kitab muka, dalam kitab Kasifatu saja. Sarahnya sampai tasbih paling tidak supaya ya kita dianggapnya orang kita makan rezeki Allah dengan duit, pakai baju dari Allah dengan cara pakai duit, cuma suruh bertasbih. Nah bertasbih pagi, baca subhanallah walhamdulillah wallahu akbar ya paling tidak 5 kali, sebelum maghrib 5 kali, bukroh. Supaya apa? Supaya yang nyiptain kita hidup, yang nyiptain tidak bisa bicara hidup, yang nyiptain lidahnya bisa gerak hidup, kita gerakin lidahnya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma ta'khuduna kitabi wa taj'alunahu wara'akum. Kemudian kalian semuanya menjadikan kitabku, mengambil kitabku. Bahkan mengambil itu maksudnya baca kitabku, Al-Quran. Udah baca, dipelajari, cuman wataj'alunahu wara'akum, dan kalian jadikan itu Al-Quran kitabku wara'akum di belakang kalian. Maksudnya apa? Itu Al-Quran cuma dibaca, dipelajari, yang memang enggak. Kalau ada aturan yang lain dulu didului. Aturan yang lain didului, tapi aturan yang bertentangan dengan Al-Quran. Kalau udah habis mereka, kalau Pancasila gimana? Biasanya kalau orang muda itu suka ada yang ngetesnya. Kalau teman-teman yang HTI, anggap aja teman itu ngetesnya Al-Quran sama Pancasila bagusan mana. Itu mah bukan perbandingan. Iya, bukan perbandingan. Al-Quran sama Pancasila sedunia dia semuanya akan mengatakan ya Al-Quran itu mah pancingan, gak layak untuk dibanding-bandingkan. Kalau begitu, kalau urusan Al-Quran tinggal di Pancasila, nah, biasanya begitu pancingannya. Presiden dengan Nabi Muhammad baru sama. Udah jelas Nabi Muhammad. Mestinya mah kalau presidennya sekarang siapa? Anggap aja Jokowi ya, yang Jokowi ya. Jokowi dibandinginnya sama presiden Amerika baru sama. Oh, baru seimbang. Sama presiden Singapura baru sama seimbang. Kalau dibandingin presiden sama Nabi Muhammad baru sama, itu mah bukan menyeimbangkan, membandingkan, tapi mancing. Nanti jawabannya pasti bagusan Nabi Muhammad. Kalau begitu tinggalin presiden Nabi Muhammad saja. Akhirnya apa? Makar, kritik, jelek-jelekin, togut. Pancasila bukan sebanding dengan Al-Quran, tapi Pancasila itu semuanya diambil dari Al-Quran. Semua sila-silanya dari Al-Quran. Dan yang membentuk Pancasila diantaranya adalah para ulama. Pertama apa? Ketuhanan Allahu Ahad. Terus semuanya tentang permusyawaratan, tentang keadilan, semuanya diambil bagian dari Al-Quran. Jadi kalau ngamalin sila-sila Pancasila itu bukan bertentangan dengan Al-Quran, justru diambil dari sari-sari Al-Quran. Jadi gak seimbang, gitu gak seimbang. Dan mohon maaf, orang kadang banyak salah paham tentang memahami hablum minanas. Kan ada istilah hablum minallah, ada hablum minanas. Kalau hablum minallah dianggapnya itu kalau sholat, puasa, sekedar begitu aja. Kalau hablum minanas katanya bergaul sama manusia. Dianggapnya bergaul sama manusia. Kalau manusianya dulu malam ngumpul main gaplek, main judi, ya itu kan harus ada hablum minanas katanya begitu. Iya, kalau ada pengajian dianggapnya hablum minallah. Kalau kita baca di beberapa tafsir, mungkin ada yang pernah baca tafsir Marogi yang
ada berapa jilid. Jadi hablum minallah itu adalah misakum bainallah, ikatan kepercayaan yakin dengan Allah, yaitu mengamalkan apa-apa yang berhubungan langsung dengan Allah. Hablum minannas itu misakum bainannas, kesepakatan sama-sama saling percaya antara manusia. Contoh, ini Pak RT ngadain aturan RT, disepakati sama semua warga, bahkan warganya tidak cuma semuanya orang Islam, ada yang Kristen, kesepakati bikin aturan, itu namanya hablum minannas. Naik ke RW, di RW ada juga aturan-aturan yang disepakati, itu hablum minannas. Naik kemudian kelurahan, kecamatan, sampai DPRD, sampai akhirnya jadi undang-undang. Itu undang-undang itu hasil kesepakatan antar manusia, bahkan manusianya tidak semuanya Islam. Dan Nabi Muhammad sering berkesepakatan dengan orang kafir Yahudi. Itu hablum minannas. Dan hablum minannas ini yang harus dipegang. Kalau tidak dipegang, waduribat alaihimul dhillah, akan ditempa atas mereka kehinaan dimanapun bertempat, illa bihabli minallah wa habli minannas, kecuali membuat jalin hubungan dengan Allah dan juga hubungan jalin dengan manusia. Maksudnya melaksanakan kesepakatan antara manusia yang sudah dibikin. Kalau enggak ikutin kesepakatan, akan bentrok, akan berantem, akan perang. Jadilah hinaan. Jadi hablum minannas itu bukan yang penting berhubungan sesama manusia, orang maksiat ikut maksiat, orang joget ikut joget, orang ngaji ikut ngaji, jawabnya hablum minannas. Jadi hablum minannas itu adalah mempertahankan, menggunakan kesepakatan manusia. Itu harus dijalin hubungan kesepakatan, nggak boleh diingkari. Ya, hasil rapat RT hablum minannas, hasil rapat RW hablum sampai ke atas. Kalau diterjang itu kesepakatan akan ditempa kehinaan, bentrok, perang, dan tidak ada mulianya. Kenapa ngomongnya ke situ ya? Tadi apa ya Bapak? Oh iya, jadi kalian semua kata Allah mengambil kitabku, baca, tapi dijadikan di belakang nomor berapa? Ya. Al-Quran dahulukan, kalaupun bukan Al-Quran, tidak bertentangan dengan Al-Quran, apalagi diambil dari Al-Quran, maka hakikatnya mengamalkan Al-Quran. Hakikatnya mengamalkan Al-Quran. Tapi kalau bertentangan, jangan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'khuduna dinar wa darahim, kalian kemudian mengambil menjadikan dinar dan dirham duit, wa taj'alunaha fawqa ru'usikum, dan kalian menjadikan itu duit di atas kepala kalian. Pokoknya apa-apa juga kalau ada duit mah mulus, bahasa kitanya apa? Wujudul kulus mulus, lesa kulus mampus. Ya, karena kalau ada duit urusan apa aja mulus. Nggak ada duit, mampus. Baru semalam ada yang datang, ada Pak Sujati datang, aku nawarin duit lagi. Duit buat apa? Cuma agar milih si A, si B, si C. Itu baru pemilihan, bukan pilkada. Udah main duit, saya tersandi. Sebulan silam ada lagi yang nawarin lagi, motor PCX. Waduh, padahal sedang pengen-pengennya motor. Iya, cuman suruh milih, bukan pilkada, bukan. Ini masih baru organisasi ormas Islam. Karena satu kecamatan suaranya saya nanti yang dijadikan. Jadi ada 7 kecamatan setangsel, yang beli cuma 7 orang. Itu ormas Islam aja pengen dipilih, nawarinnya PCX. Akhirnya apa? Saya terang-terangan, saya bukan tersanjung, tapi saya tersinggung. Iya, ngambil lagi besoknya, nggak saya balas. Pengen bapak ini, aku oke. Iya, kenapa? Kita cocok dengan hati. Ar-Rasyid wal Muqtasid umar finnar. Orang politik
politik partai besok pada begitu. Nanti pilkada biasanya pada begitu lagi. Aduh. Ya, terus bagaimana? Ya kalau hanya RT yang begitu datang terima aja. Mau saja. Ya, terus mah apa kata? Semuanya. Partai kayak mau pilpres kayak pilkada biasanya begitu. Kalau kita kemudian nggak cocok dikasih duit, kemudian noblos juga, itu khawatirnya karena habis arrosi wal mutasi huma finnar. Orang yang nyogok dan disogok dua-duanya masuk neraka. Itu ya. Gara-gara 20.000 neraka, oh enggak. Ada yang 20.000 kadang-kadang ya. Ada yang naik 50.000. Itu kelas yang naik. Saya mah minimal 1 juta biasanya. Tapi sampai sekarang kalau saya noblos nggak ada yang tahu. Kenapa? Tetap pilihan saya. Dan saya tidak senang ketika didatangi. Ketika dapat duit nggak senang. Enggak. Kalau begitu duitnya pahit. Ada yang ngerasain duit pahit. Kalau punya panas beli madu dulu. Beli madu dulu. Tapi maksudnya mah kayak gitu. Jadi jangan dibeli. Jadi kalau kita milih seseorang karena memang sudah hasil istihad kita, usaha kita, paling tidak nyari yang paling sedikit kejelekannya. Kalau jelek semua, kalau bagus semua, nyari yang kebagusannya paling banyak. Kalau jelek semua, nyari yang kejelekannya paling dikit. Begitu aja. Kalau ada yang ngasih terima aja. Ini Pak Muhammad jadi tim sukses, kasih terima aja. Ya. Tapi ya gitu lah, kasih aja. Yang ngasihnya kalau jadi bagong, jangan jadi tukang nyogok. Ngasih aja cuma sampai nanti sedekah dari ini, sedekah dari ini yang limanya tetap pilihnya ikutin ini. Itu namanya nggak sombong. Kalau memang kita nggak cocok, akhirnya dikasih duit dan nyolok yang kita tidak cocok, khawatir termasuk ar-rasi wal mutasi huma finnar. Orang yang nyogok dan disogok dua-duanya masuk neraka. Gara-gara percaya neraka enggak. Padahal mah pilihannya sama-sama rakyat. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, korupsikum. Udah pokoknya kalau ada duit. Padahal ternyata kata sebagian orang sufi, saya cari kebahagiaan dengan cari kekayaan. Ternyata tidak saya temukan kebahagiaan itu dengan kekayaan. Justru kebahagiaan itu saya temukan dengan qanaah, dengan terima. Kalau terima mana? Saat ini ada air begini, alhamdulillah. Diminum, kita karena nikmatin senang. Saraf-saraf juga lancar, jadi sehat, jadi berkah. Tapi kalau mamanya dari awal aja, air putih lagi. Ini ngomong kasar saja, karena masuk dalam air, pisau airnya berubah. Kalau dipotong jadi jelek, begitu diminum, dipandangnya nggak nyenengin, auranya aura yang nggak nyenengin. Kenapa? Tidak bersyukur, dicaci, dimaki, dihina. Iya. Mendingan apa? Disyukuri, alhamdulillah. Jangan juga diminum jadi bagus. Jadi begitu semuanya sebagainya. Dikasih susu lah. Rasanya barusan minum susu. Siapa pengen air putih? Di air putih protes lagi. Kapan bahagia? Yang bahagia mah. Ini kayak begini nih kita nerima aja nih qanaah. Sekarang aku sholat ngaji. Coba kalau nggak qanaah, nggak betah di masjid. Nggak terima. Ini ngaji lama amat sih. Masa ada pengajian nanti. Padahal kita pengen mana tahu gitu, nggak betah, nggak bahagia. Jadi bukan duit. Dan fakta banyak, justru orang punya duit banyak itu hidupnya lebih susah. Kalau dia punya duit banyak, hidupnya susah. Saya kalau pulang kampung 15 hari lupa sama rumah. Alasannya apa? Emang maling mau maling apa ke rumah saya? Nggak ada duit. Masa mau maling kita? Itu gara-gara apa? Nggak ada duit, tenang. Coba kalau duitnya banyak, saya tinggalin 2 miliar, saya pulang kampung 15 hari, pikirannya di mana? Aduh, jendela belum dikunci. Aduh, iya. Aduh, udah pikirannya. Dikira mah banyak duit bikin bahagia. Enggak. Yang bikin bahagia mah qanaah.
Kalau orang kona'an mah dikasih dikit terima, bikin senang. Kasih banyak, tidak cuma kona'an, bersyukur orang lain ikut senang karena kecepetan rezeki, udah bahagia. Bahagia kona'an terima. Istri saya satu terima. Kalau nggak terima, nggak bisa tidur. Kayaknya bosan ini lagi. Pengen yang kayak gimana kayak gitu ya. Udah puyeng dulu aja. Puyeng. Tapi kalau nggak terima apa adanya. Untung istri nggak kuat kamu. Coba kalau kuat kamu kurang, karena saya nyolong. Iya, saya udah loyo. Istrinya cuma terima sebentar ya, alhamdulillah lepas. Coba kalau istrinya yang pengen kuat perkasa, saya nyolong, ya kelpetan dia. Pengen yang lain. Ini nggak pernah. Bismillahirrahmanirrahim. Dah kunci terima. Falah antum warfa'tum buyutakum wa khafa'tum buyuti. Nah, ini mau klarifikasi saya kalau ada yang surga. Dan kalian angkat rumah-rumah kalian, kalian tinggiin rumah-rumah kalian, dan kalian rendahkan masjid, rumahku masjid. Masjid mas sederhana, rumah mewah. Untung ini nggak ada yang dosa, ini masjidnya lebih baik daripada rumah-rumah. Kalau rumahnya kan lebih bagus, udah banyak. Tapi boleh. Caranya gimana? Saya nanya dari ulama, jangan dengar dari ulama yang rumahnya mewah, yang kendaraannya mewah. Kalau rumahnya mewah, makanya saya klarifikasi. Kenapa saya sekarang sedang bikin pesantren dan rumah yang terletak di Solo itu rencananya rumah tetap tiangnya 4,5 meter kayak masjid ya, tiangnya gede-gede. Kalau cuma buat saya lebih dari 15 tahun tidur depan televisi, kecuali kalau pengen baru pindah kamar. Emang jarang tidur di kamar, saya mah nggak betah. Tidurnya di karpet lebih dari 15 tahun. Udah cantik-cantik di depan televisi. Kalau buat saya mah rumah yang sekarang udah cukup. Tapi kalau pengen besar dan disuruh orang suruh begitu, saya tuh satu asalkan niatnya pengen untuk memuliakan kamu. Jadi bukan dihisap memperberat, nanti malah justru jadi bahan lempar. Jadi kalau bapak-bapak rumahnya pengen dibagusin, dibesarin, niatin buat memuliakan tamu. Jangan cuma niat, prakteknya benar. Siapa tahu ada orang saya panas, begitu nyampe ke rumah saya, assalamualaikum, waalaikumsalam, saya di masjid ini. Kayak dulu almarhum dulu nggak percaya dikotakan semangat tidur di masjid. Iya, gitu. Jadi niatnya memuliakan tamu. Guru-guru saya rupanya besar-besar, tapi orangnya sebenarnya pada pernah. Cuma niatnya apa? Pengen buat memuliakan tamu. Setiap ada tamu datang dijamu dengan sesuatu yang luar biasa, tempatnya nyaman. Kenapa? Begitu tamu keluar rumah dalam keadaan hilang rasa haus dan rasa laparnya, maka rontok dosa orang yang punya rumah. Bahkan ada ibu-ibu, siapa tahu ibu-ibu punya pengalaman sama ya. Ada ibu-ibu yang punya suaminya datangin tamu dulu. Kalau datangin tamu mulu, kira-kira boros nggak kuenya? Iya, air minum keluarin, makanan lagi keluarin lagi. Kalau cuma sekolahnya pinter matematika, ngeluh. Pinter ekonomi, ngeluh. Dan pinter agama, nggak tahu berkah, itu ya. Di zaman Nabi ada orang yang begitu. Ya, tamu lagi. Kalau pas sakitnya ini mah tekor ini mah. Tekor, akhirnya apa? Nabi tahu. Begitu Nabi bertamu, kalau Nabi mah ini walaupun perempuan yang tadi ngomong tekor tetap menghormati sama Nabi mah. Cuma Nabi tahu, baik nanti istrinya kamu, saya pulang lihatin ya di belakang saya. Iya ya Rasulullah. Begitu Rasulullah setelah dijamu makanan minuman, Rasulullah pamitan pulang. Itu istrinya yang punya rumah suruh lihatin Rasulullah dari belakang. Begitu keluar Rasulullah ternyata apa? Kelabar ular yang pada ada di dalam rumah ikut pada keluar.
itulah berkahnya memuliakan tamu. Kalau tamunya sampai dijamu, dihormati, begitu pulang, itu barang-barang yang ada di dalam rumah bisa ikut keluar. Bukan membahayakan tamunya, ya keluar pada pulang. Tarik semuanya. Sekarang anggap aja masih musim corona. Penangkalnya tidak cuma cuci tangan dan macam-macam. Kalau ada tamu, muliakan. Siapa tahu dengan begitu coronanya ikut, kuman-kuman ikut, bala bencana ikut, semuanya keluar. Itu cara Islam. Cara Islam. Makanya muliakan tamu. Dan ini juga yang disebutkan oleh Nabi, mana bilai wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa orang yang percaya kepada Allah dan hari akhir, muliakanlah tamunya. Sahabat Ali kalau seminggu saja tidak didatangi tamu sedih. Nggak didatangi tamu seminggu sedih. Orang Jawa daerah Magelang ya, bukan daerah saya mungkin sama kayak di sini. Kalau ada tamu harus makan. Kalau tamunya nggak mau makan sedih. Kenapa? Dia introspeksi, jangan-jangan rezeki saya nggak berkah. Sampai segitu. Jangan-jangan rezeki saya nggak berkah sampai tamunya nggak mau makan. Nah, kalau di sini makan air mentah. Jadi kalau besok-besok saya takut istighfar kita nggak begitu khusyuk, doa kolak-kolak kita nggak begitu khusyuk, dah muliain tamu, hormatin tamu, balaknya keluar semua, dosanya rontok semua, gara-gara apa? Memuliakan tamu. Dan jangan perhitungan. Kalau perhitungan dulu Nabi Ibrahim pernah ditegur sama Allah. Nabi Ibrahim didatangin tamu oleh orang kafir Majusi, penyembah api. Begitu datang ke tamu, dari zaman dulu tradisinya para nabi-nabi sampai ke nabi kita, kalau ada tamu memuliakan tamu. Orang Majusi itu namu sama Nabi Ibrahim biar dapat makan, dapat minum. Datang ke Nabi Ibrahim, cuma kata Nabi Ibrahim, baik, saya kasih makan minum, cuma kamu harus akidahnya ngikutin saya. Bahasa kasarnya mah ada orang non Islam namu sama kita mau dijamu, cuma asalkan syahadat ya. Orang Majusi marah. Apa Ibrahim? Cuma gara-gara saya kamu pengen dapat makanan minuman aja suruh pindah akidah. Emang cuma begitu aja buku terus turun malaikat Jibril alaihissalam. Ya Ibrahim, tidak boleh begitu. Ketahuilah Tuhanmu Allah itu masih rezeki 70 tahun sama orang kafir Majusi itu, dan Allah tidak menuntut apa-apa. Karena orang kafir Majusi nggak percaya adanya Allah, malah nyembahnya bukan nama Allah, malah api. Tapi Allah dikasih rezeki 70 tahun dan Allah nggak nuntut apa-apa. Kamu cuma baru mau ditamuin satu kali saja udah nyaratin yang macam-macam. Akhirnya apa? Nabi Ibrahim diomahin oleh Allah lewat malaikat Jibril, kejar itu orang sampai dikejar suruh balik lagi. Ayo nampu saya 3 hari saya kasih jamuan yang luar biasa. Ibrahim, ada apa kamu itu kayak musir saya? Mensyaratkan kalau pengen bertemu sama kamu asal pindah akidahnya. Sekarang kamu malah lari mengharap agar saya bertemu kepadamu 3 hari. Dijawab, iya, baru saja saya ditegur sama Tuhan saya. Hebat banget Tuhan kamu. Kenapa? Gini. Kalau begitu, saya percaya sama Tuhan kamu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka khalilullah wa nabiyullah. Akhirnya masuk agama Nabi. Jadi kita juga begitu. Besok-besok nih kalau kita sedekah, ada yang umroh, jangan ini baju gamis dari apa? Cuma dipakai ya kalau sholat Jumat. Aduh, puyeng saya jangan pakai gamis, suruh pakai gamis. Ikhlas aja. Ada orang yang ronda kasih sarung, nih sarung, tapi buat sholat ya jangan buat ronda. Jangan begitu. Udah ikhlas aja. Siapa tahu gara-gara ikhlas, pakai pakaiannya ikhlas, sarung yang ikhlas, ini jadi akhirnya Pak dapat hidayah. Kalau saudara air yang ikhlas, siapa tahu gara-gara ikhlas diminum jadi hidayah.
jadi petunjuk, jadi sadar. Tapi kalau apa cuma sini aja salah, sini salah. Udah bismillah. Belajar ikhlas, ngasih langsung. Termasuk sama anak. Sama anak kita itu masih jajan yang ada 5.000, masih bayaran 2.000, menunjukkan kayak gak ikhlas. Begitu anaknya sudah sukses kayak gak ngumpulin sama bapaknya. Emang kenapa? Dulu bapaknya masih makannya, masih bayarnya gak ikhlas. Gara-gara gak ikhlas, akhirnya apa? Pintar tapi tidak benar. Iya. Jadi supaya benar, ikhlas. Kalaupun cuma nasihatin supaya tidak boros, nasihatin istri, nasihatin anak agar tidak boros, agar jangan salah ikhlas. Jangan kalah sama ayamnya. Itu ayam itu korek, patokin sama anaknya. Udah gede mah pada sombong pada anaknya. Tapi ayam gak ada yang nuntut. Nih saya kasih makan kamu, nanti kalau udah gede ganti ya balas budi. Kamu yang nyari makan, mak yang motorin. Enggak ada. Ikhlas. Terserah nanti dia. Jangan kalah sama ayam. Ikhlasnya. Belajar ikhlas. Mudah-mudahan dengan ikhlas sedikit yang kita nafkahkan buat anak, buat istri, bahkan buat orang lain, bahkan buat anak yang nakal, preman yang nakal. Siapa tahu gara-gara rezeki dari kita dikasih sama mereka, mereka sadar. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau mau bangun rumah bagusan diniatin buat muliain tamu. Jangan ada tamu pura-pura nggak ada. Iya, pura-pura nggak ada. Kok? Fala antum akhyarun wa antum ahwarun. Kata Allah, maka kalian itu bukanlah pilihan dunia. Sampai gitu udah terang-terang kalau kalian bukan pilihan. Wal antum ahwarun, kalian bukan orang-orang yang merdeka, bukan terbelenggu sama harta. Antum abidud dunia, kalian semuanya hamba-hambanya dunia. Hamba-hambanya dunia. Ada orang sampai, mudah-mudahan bukan kita, berangkat ke pasar jam 3, capek banget kan? Jam 3 pagi agar dapat duit, agar dapat rezeki. Padahal kalau sholat sunnah fajar dunia seisinya itu kalah. Tapi apa? Kalah dengan kalau pas kerja ada duit dibela-belain dengan. Jangankan kerja, cuma kayak nonton bola aja bela-belain. Karena kita itu terpelajar, kita itu hamba dunia. Alhamdulillah. Wastima'u mislikum kamisli kuburul mujassos. Dan perkumpulan seperti kalian, kata Allah, itu sama seperti kumpulan yang di, kalau sekarang mah di keramik lah. Mujassos itu dibangun kayak kapur. Kalau sekarang mah di keramik ngumpul itu, tapi nggak ada artinya, cuma kayak kuburan. Dianggapnya ini ngumpul begini, ngumpul tapi seperti adanya kita seperti tidak ada. Itu orang kayak orang mati. Berpikirlah bahwa adanya kita itu memang harus seperti ada. Sampai kalau kita nggak ada, orang pada kan, Gina kemana ya? Pokoknya begitu, kayaknya kalau nggak ada RT, ini kampung sepi. Kayaknya nggak ada kegiatan pada kamu. Apalagi maaf yang pendatang, saya itu kan pendatang, mohon maaf. Pendatang begitu pulang kampung, sama orangnya diharap ya Allah, mudah-mudahan jangan kembali lagi. Iya, kembali lagi. Itu yang begitu mah lebih dari kuburan. Kalau tadi kata Kiai Zuri aku masih hidup aja, udah diharapin matinya. Begitu. Itu buat introspeksi. Jadi kalau pertama kita pada kangen sama kita, untung ada dia, terserah. Apakah gara-gara suka minjemin duit tapi bukan revenir, apakah gara-gara suka nyumbang, apakah gara-gara suka santunan yatim. Kalau nggak ada dia, ya nggak ada yang nyantuni. Apakah terserah? Apakah gara-gara ada dia ini masjid hidup? Ini nggak ada Ustaz Dayat aja kan pada bingung. Ya, ini kapan balik lagi? Nggak ada yang maafin. Orang penyakit kan begitu. Ada ya kadang-kadang haji engkau nggak ada, jadi dikangenin.
orang pada cuek, ada juga cuek. Itu berarti nggak ada artinya. Apalagi nggak ada yang jawabin. Ya gimana datang lagi sih? Pengennya mau sedekah pindahnya nomornya gitu. Itu buat introspeksi kita. Di contohnya nyata ya, di contohnya itu sadaya ajingon. Kalau sedang pulang kampung pada di kampung ini, iya. Kalau misalnya jangan pulang, dulu ada lagi apa Ustaz Agus ya, ini yang aspek ini, kami kangenin. Ini mana ini generasi muda udah aktif di masjid gitu, darusanya bagus ini pindah di kampung ini. Nah kita mikir yang belum begitu, apa yang membuat masyarakat orang-orang baik pada kangen sama kita, tapi karena Allah. Tinggal pikirin. Untung ada Bang Imro. Coba kalau nggak ada. Untung ada Bang Mama. Coba kalau nggak ada, siapa yang mengunjungi masjid kalau saya Jumat? Untung ada anaknya yang berbeda. Coba kalau nggak ada, siapa yang dari ulama? Idola. Iya begitu. Untung ada Haji pulang. Untung semuanya di situ. Ini alhamdulillah. Ini karakter-karakter yang dibutuhkan. Untung ada merbot. Kalau nggak ada merbot, Bismillahirrahmanirrahim. Itu disyukurin. Kalau orang udah begitu disyukurin dan dipertahankan. Ya. Itu udah bukti nyatanya begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Yuradhahiruha malihan wa batinha qabihan. Kata Allah nih, dilihat zahirnya manis. Bahasa manisnya kayak kita kan cakep banget pakai koko, pakai peci. Iya. Kalau ada tetangga diri kan manggilnya Pak Haji. Biasanya kan gitu. Emang kapan kayak Haji gitu. Padahal suka dibeli ditanya. Iya. Batinnya kan saya. Wabatinnya kopihan. Cuma batinnya ngepel. Ini jangan-jangan kita begitu. Ya makanya belajar. Kita belajar fisiknya rapi, biar hatinya rapi. Fisiknya bersih, biar hatinya bersih. Mulutnya ngomong bagus, biar hatinya bagus. Jangan cuma mulutnya saja. Tapi ini udah habis nih. Masuk. Jadi dilihat dohirnya itu manis, kata Allah, cuma batinnya jelek banget. Wa qad tusraquna linnas wa tuhibbuna ilaihim bi alsinatikum khulwa. Begitu pula orang lain kelihatannya bagus. Wa tuhibbuna ilaihim, dan kelihatannya mencintai mereka dengan lidah-lidahnya yang manis. Ngomongnya aja gombal. Iya, padahal hatinya jangan. Wa alikumul jamilah, perbuatan kalian bagus. Wa tubahiduna bi qulubikum qasid, dan kalian jauh hati-hati kalian itu keras. Jadi kelihatannya perbuatannya cakep. Saya mau cerita dulu zaman Nabi, ya buat anak-anak kita lah, apalagi yang belum nikah. Karena kan dalam Al-Quran at-tayyibuna lit-tayyibin, at-tayyibina lit-tayyibat, at-tayyibatu lit-tayyibin, at-tayyibina lit-tayyibat. Perempuan yang baik hatinya itu buat laki-laki yang baik. Laki-laki yang baik buat perempuan yang hatinya baik. Hatinya. Ada perempuan solehah, kalau malam dia mulai, kalau siang puasa, bahkan senang sedekah. Gara-garanya apa? Melihat ada seorang laki-laki perjaka, pakai bajunya, gamisnya Islam banget. Jamaahnya paling depan, sopan sama orang lain, kan kelihatannya soleh tuh. Akhirnya di perempuan yang solehah minta sama Allah, ya Allah, perkenankanlah jodohkan saya anak itu laki-laki. Jamaahnya paling depan, pakaiannya rapi, sopan. Doanya begitu dia sedekah, ya Allah, sedekah ini agar kau jodohkan saya sama dia. Sholat malamnya agar kau jodohkan sama dia, baca Rabbana Hamdan dan macam-macam dia. Suatu saat ternyata apa? Itu perempuan yang solehah dipaksa sama orang tuanya dijodohin sama laki-laki yang rada preman, yang rada anggap aja pemuda Pancasila dan gitu ya. Kan ada begitu kan biasanya ya. Yang ini mau apa
kan biasanya ada remaja masjid yang ada kan benar Pancasila gitu kan. Ini mah yang remaja masjid yang dijodohin apa begitu? Iya, yang aktifnya kalau ada hajatan gitu kan, bukannya aktif. Iya, akhirnya apa? Tuh perempuan nangis. Ya Allah, gimana keadaan? Karena orang perempuan yang solehah dipaksa sama orang tuanya dinikahin, itu sah kalau masih perawan. Jadi kalau masih perawan dipaksa sama orang tuanya dinikahin, walaupun anaknya nggak mau, sah cara agama. Tapi kalau udah janda nggak boleh dipaksa, itu boleh memilih karena sudah pengalaman. Jadi boleh memilih. Kalau janda nggak bisa dipaksa sama bapaknya dinikahin, dipaksa nggak bisa, nggak sah. Tapi kalau perawan dipaksa dinikahkan bahkan tanpa sepengetahuan kalau memfair cara agama sah. Dinikahin nangis. Begitu nih apa yang terjadi? Baru subhanallah, ternyata yang dianggap oleh mata saya setengah preman, kriteria laki-laki yang saya harapkan ada semua di suami saya. Ternyata itu yang bajunya kokoh, yang jamaahnya paling depan, sopan santun, buronan. Jadi dia mah sopan itu modus, pengen cari cewek, pengen cari calon menantu. Nah itu kadang-kadang kita begitu, perbuatannya mah cakep. Jadi makanya dari sekarang doa biar nanti kalau yang laki-laki Allah jodohkan solehah, caranya terserah mau dijodohin, mau suka mau dipaksa. Perempuan juga begitu. Yang terakhir ya, yang ada akhir amal kuasa almi, bayang suci ada jernihkan amalmu dan kemudian minta kepadaku. Jernihin itu semua perbuatan harus karena Allah. Ukuruni aturku. Nanti kalau butuh saya gak bakal lupa sama Allahnya. Fa ini mau dia akan aksara mimma yatlubu sa'ilun. Saya nih kata Allah itu akan memberi kamu lebih banyak dari apa yang kalian minta. Lebih banyak. Dan buktinya saya merasakan peluang. Saya pengen kontrak dikasih rumah. Iya, saya dengan Rodia ini tidak berpikir latar belakang, latar depan. Yang penting saya nikahin anaknya baik, ternyata pelatarannya lebar. Alhamdulillah, nggak mikir. Dikasih lebih daripada yang diminta. Semuanya, saya punya motor aja duitnya. Saya pengen ngedit motor nggak boleh cash. Udah pokoknya asalkan apa? Kita berbuat, beramal apa saja, ikhlas karena Allah. Terus minta sama saya kata Allah, nanti saya kasih sesuatu yang lebih banyak daripada yang diminta. Itu kuncinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, usai sudah kali kita pada malam ini, mudah-mudahan kita semuanya dapat memahami betul kita akhirnya. Astagfirullahaladzim. Ya Rabbal Alamin.